Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita bertemu lagi ya. Apakah Ibu masih mengingat nama saya? Masih, Sus. Siapa coba Ibu? Suster Rista. Baik, benar sekali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sudah lebih mendingan, Sus. Iya, bagus sekali Ibu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang perlu Ibu jawab. Yang pertama, berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sudah jarang, Sus. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Yang saya rasakan sudah tidak ada, Sus. Baik, dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari diri sendiri, Sus. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Sekarang sudah tidak ada sih, Sus. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari diri sendiri, Sus. Seberapa sering Ibu dengar suara itu bersifat negatif? Sudah tidak sih, Sus. Baik Ibu, apakah isi suara yang Ibu dengar itu? Suara ejekan sih, Sus. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Sekarang sudah tidak ada sih, Sus. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Tidak nyaman sekali saat ada suara-suara tersebut. Baik Ibu, seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Ya, Sus, sangat mempengaruhi aktivitas saya, Sus. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Sekarang sudah bisa sih, Sus. Baik Ibu, apakah Ibu masih mengingat ada beberapa cara yang sudah saya ajarkan kemarin Ibu? Ada 3. Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya Ibu. Yang pertama dengan cara menghardik, dengan bilang pergi-pergi, kamu itu tidak nyata, kamu itu suara palsu. Yang kedua dengan cara bercakap-cakap, bilang suster tolong ajak bicara saya mulai mendengar suara-suara aneh. Dan yang ketiga dengan melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara menata tempat tidur. Ya, bagus sekali Ibu, ternyata Ibu masih mengingatnya ya. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan kegiatan sehari-hari untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan Ibu? Sudah, Sus. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Tidak, Sus. Baik Ibu, cara selanjutnya yaitu cara yang keempat adalah dengan meminum obat ya Ibu. Baiklah Ibu, seperti janji saya kemarin, hari ini kita belajar cara yang keempat, yaitu minum obat. Untuk tujuannya sendiri yaitu mengontrol halusinasi yang dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincangnya? 15 menit saja. Baik, 15 menit ya Ibu. Lalu untuk tempatnya kita mau di mana? Di sini saja, Sus. Oke Ibu, di sini ya. Sebelumnya apakah Ibu mengerti pengertian dari minum obat itu apa? Baik, saya akan menjelaskan ya Ibu. Minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara memenuhi zat kimia di otak yang telah terkait dengan suasana hati dan perilaku. Untuk tujuannya sendiri, apakah Ibu sudah tahu? Belum, Sus. Baik, tujuan dari minum obat secara teratur itu, terutama obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Kita siapkan dulu ya obatnya Ibu. Ya, Sus. Sebelum minum obat, Ibu lihat dulu label di kotak obat, apakah benar nama Ibu tertulis di situ, lalu berapa dosis yang harus diminum, dan jam berapa harus diminum. Baca juga nama obatnya, apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini nanti Ibu minta obatnya sama perawat ya, kemudian dicek lagi apakah benar atau tidak obatnya. Lalu pastikan apakah obat itu diminum sebelum atau setelah makan, dan jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Ibu, karena itu dapat terjadi kekambuhan. Nah, baik Ibu, bila nanti setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, Ibu untuk membantu mengatasinya, Ibu bisa menghisap-hisap es batu, dan bila mata terasa berkunang-kunang, sebaiknya Ibu istirahat dan jangan aktivitas dulu ya Ibu. Baik, setelah saya jelaskan dan contohkan, Ibu sekarang mengulangi yang sudah saya ajarkan tadi ya Ibu. Sebelum minum obat, kita harus melihat dulu label yang ada di kotak obat, apakah sudah benar dengan nama saya yang ditulis di situ, dan berapa dosisnya yang harus diminum, dan jam berapa saja yang harus saya minum. Kemudian di
Jangan lupa sebelum minum obat kita harus berkonsultasi dengan dokter dulu. Itu sus. Iya, lalu jika telah minum obat mulut terasa kering, untuk mengatasinya bagaimana Ibu? Dengan cara menghisap-hisap es batu sus. Iya, terus bila mata terasa berkunang-kunang, apa yang dilakukan? Dengan cara istirahat terlebih dahulu. Iya, bagus sekali Ibu. Saat melakukan kegiatan ini, Ibu harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan ya Ibu. Baik Ibu, saya lihat Ibu semakin bagus sekali dan ada peningkatan dari hari ke hari. Ibu juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan tadi ya Ibu. Untuk keseluruhan, saya menilai Ibu sudah bisa menerapkannya dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Hebat sekali Ibu. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah minum obat? Mendingan sus. Baik Ibu, coba Ibu sebutkan lagi apa caranya yang sudah saya ajarkan tadi. Yang pertama-tama kita harus melihat dulu label yang ada di kotak obat apakah sudah sesuai dengan nama saya atau belum, dan kemudian kita juga nama obatnya apa dan jam berapa gitu sus. Ya, bagus sekali Ibu. Bisa disebutkan lagi Ibu 4 cara untuk mencegah dan mengontrol halusinasi? Dengan yang pertama dengan cara menghardi dengan kata-kata pergi, kamu itu tidak nyata, kamu itu suara palsu. Yang kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, dengan cara mengajak suster berbicara dengan kata-kata, suster tolong ajak bicara saya mulai mendengar suara-suara aneh. Dan yang ketiga dengan cara melakukan aktivitas sehari-hari, dengan cara melakukan menata tempat tidur. Dan yang terakhir dengan cara minum obat yang benar. Benar sekali Ibu. Selama ini Ibu mengalami halusinasi itu Ibu tidak meminum obat dengan benar ya Ibu. Kita sekarang sudah latihan dan Ibu harus rajin minum obat ya Ibu agar terkontrol halusinasinya. Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Yesus. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melaksanakan teknik mengontrol halusinasi ya. Kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk Ibu konsultasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik, waktunya nanti saya informasikan kembali ya Ibu. Untuk tempatnya nanti mungkin bisa di sini saja serta bisa direncanakan kembali perihal masalah Ibu. Bagus sekali Ibu hari ini atas kerjasamanya. Jika sudah, saya izin permisi dulu ya Ibu. Terima kasih. Yesus, terima kasih kembali.